Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dawati, ada bapaknya. Ibu-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah tempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua Al-Hasani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Hasani, keluarga peserta Al-Hasani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Say'ul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Pada untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Mendawati. Itu sudah siap. Ya, makasih Heni. Bapak Ibu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita bertemu kembali ya setelah tadi siang kita membahas Ali Imran. Sore ini kita akan membahas harusnya surat Al-Qari'ah ya Bapak Ibu, tapi sedikit kita ulang Al-Adiyat biar lebih ini lagi. Ayat 100. Langsung saja. Kemudian halaman berapa ya? Oh, yang 2 itu ya Bu Ella ya. Yang 2. Yang saya belum nyiapin, lupa. Ayat 100. Ya, ayat. Iya. 100. Ya, nggak apa-apa ya nanti ayat itunya ke sebelahnya, ke lanjutnya. Oke, kita ini coba diulang ayat 1, 2, 3, 4, 5. Silakan diterjemahkan Bu Yanti, ayat 1, 2, 3, 4, 5. Baik, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Demi pasukan kuda yang menyerang dengan terengah-engah. Lalu
yang mengeluarkan percikan api, lalu yang menyerang di pagi hari, Ya. lalu mereka menerbangkan debu ya Bu, Menerbangkan debu betul ke sini. dengannya. Ya. Lalu mereka menyerbu Semuanya. ke tengah ya Bu. Iya. Mereka Menyerbu menyerbu ke tengah. ke tengah dengannya. Ya, menyerbu. Wusto itu kan tengah-tengah ya Pak, apa? Menyerbu ke tengah itu, menyerbu ke tengah kumpulan, menyerbu ke Kumpulan ya. tengah-tengah kumpulan gitu. Menyerbu Ya, ke tengah-tengah kumpulan dengannya. dengannya. Ya, oke. Ya, Bu. Jadi Bapak Kasih Ibu, Bu. ini adalah huruf sumpah. Struktur huruf sumpah itu disertai dengan objek yang dijadikan sebagai sumpah. Dalam hal ini adalah kuda, ya. Jadi memang ini kuda beneran bukan kiasan ya, kuda gitu. Kenapa Allah itu bersumpah dengan kuda? Intinya semua ciptaan Allah yang dijadikan sebagai sumpah itu bukan sembarangan gitu ya. Pasti di balik itu ada sesuatu maksud dan tujuan dan ada pengagungan di pada benda ataupun waktu yang dijadikan sebagai objek sumpah itu. Dalam hal ini adalah kuda gitu. Kenapa kuda pilihannya? Ya pasti ada hubungannya dengan eh, apa namanya isi pesan yang mau disampaikan atau sesuatu yang mau disampaikan. Berarti isi sumpahnya gitu ya. Apa gitu ya. Jadi di sini adalah objek sumpahnya kuda. Nah, kuda yang di ayat pertama, kuda di ayat kedua, kuda di ayat ketiga itu sejatinya kuda yang berbeda. Intinya ini semua kuda yang dipakai untuk berperang, gitu ya. Kenapa yang dipakai kuda berperang gitu ya? Karena kuda kan jenisnya macam-macam ya. Kalau kuda berperang pasti secara apa namanya kualitas keberaniannya, jam terbangnya, fisiknya, apanya tuh lebih lebih apa ya bagus lah gitu ya dibandingkan dengan kuda yang kerjaannya hanya apa namanya ini delman gitu ya. Secara kualitas kekuatan fisiknya, terlatihnya berbeda. Makanya di sini yang dipakai itu adalah objek kuda, kuda berperang. Berarti kuda yang secara secara kualitas pasti berbeda dengan kuda yang pertama adalah demi pasukan kuda yang terengah-engah ya, Bu, yang berlari kencang ya, yang berlari kencang terengah-engah gitu. Ya. Ya. Kemudian atau lalu ya, kuda yang memercikan api. Ya. Ya, Bu ya. Maksudnya memercikan api ini tuh kalau saya lihat di tafsirnya ini tuh malam hari ya. Ini malam hari ini yang ayat kedua ini. Jadi ketika kuda itu lari kencang antara kakinya, kukunya dengan kalau saya baca di itu tuh ini batu, bebatuan. Saking kencengnya tuh terjadi gesekan sehingga muncul percikan api gitu ya. Jadi percikan yang api itu ada gesekan antara kukunya kuda yang ada di kaki dengan lantainya apa dengan eh, apa namanya bebatuan gitu ya kalau saya buka di itu. Kemudian yang ketiga ini kuda yang berbeda lagi, kuda yang menyerang. Berarti kan apa namanya bukan yang diserang ya, tapi kuda yang melakukan penyerangan gitu. Bukan kudanya yang tapi ininya apa sih namanya yang menunggang kuda. Cuma kuda dipakai untuk melakukan penyerangan di waktu pagi. Jadi kalau yang ayat 2 tadi di malam hari, ayat 3 itu di pagi hari. Nah, jadi ayat 1, 2, 3 tuh sejatinya kejadian yang berbeda gitu ya, kuda yang berbeda. Kalau ayat 4 itu masih berkaitan dengan ayat 3. Ya, ayat 4. Jadi di sini itu adalah ayat 4 ini adalah KKL pelaku guna. Nah, gunanya itu mengacu kemana? Ke ayat 3. Jadi kuda yang menyerang tiba-tiba tadi pada waktu subuh tadi gitu ya. Mereka itu artinya apa tadi? Menerbangkan ya. Menerbangkan debu
ya, Debu. Iya. menerbangkan debu. Jadi kalau pagi-pagi ya namanya menyerang kan berarti nggak pelan gitu ya, kencang gitu kan. Nah, itu menerbangkan debu. Bihi kalau saya lihat di tafsirnya itu ya, dia menerbangkan bihi itu maksudnya di tempat, ya di tempat dia, di itu tadi di ayat 3 tadi, di tempat di mana dia itu apa tadi, menyerang, atau hi-nya bisa ke waktu. Jadi kesimpulannya gini, hi-nya itu bisa ke waktu atau ke tempat kejadian di mana kuda itu menyerang gitu, hi-nya itu. Jadi kalau diartikan itu bisa maka lagi apa? Lalu Lalu dia mereka mereka menerbangkan debu menerbangkan di gitu ya, dengan di waktu subuh di tempat Oh, penyerangan itu. Maknanya begitu. Emang kalau di gramatikal kan jadi aneh ya dengannya gitu kurang ini, tapi terjemahannya begitu. Tafsirnya sama, ini juga sama. Jadi ayat 4 itu masih ke ayat 3 ngacunya. Ya, kemudian ayat 5 juga masih berkaitan dengan ayat 3. Si kuda tadi, kuda yang menyerang di waktu subuh tadi, yang dia itu menerbangkan debu di Di tempat debu. itu pada waktu itu gitu ya. Kemudian apa habis itu? Mereka menyerbu ke tengah-tengah kumpulan. Bihinya juga kembali ke tadi, di tempat itu pada waktu itu gitu. Ya itu ke tafsir ya Bapak Ibu, saya juga kemarin ada ini. Nah sekarang kita lanjutkan. Apa itu inna? Inna itu jawaban dari sumpah gitu. Jadi jawaban dari sumpah tadi. Ya, dimana sumpahnya itu apa? Kan kalau kita bersumpah itu kan misalkan kalau kita kan bersumpahnya hanya boleh ke Allah ya. Tapi kalau Allah tuh keciptaannya kita nggak boleh bersumpah ke selain Allah gitu. Keciptaannya nggak boleh. Kita pribadi, tapi kalau Allah boleh. Nah kita kan ke Allah ya. Demi Allah kalau kita bersumpah pasti ingin menyampaikan sesuatu nggak Bapak Ibu? Iya. Sumpahnya itu. Nah, sama halnya. Jadi kalau sumpah itu demi apa gitu ya. Terus kemudian nanti objeknya apa, kemudian itu isi sumpahnya gitu. Kita mau menyampaikan apa gitu. Nah, ini di sini nih inna. Inna ini adalah jawaban sumpahnya. Sesungguhnya manusia ya. Nah, ini boleh begini, sesungguhnya manusia kepada Tuhannya benar-benar Ingkar. ingkar gitu ya. Tidak Benar-benar bersyukur ingkar boleh. pada Tuhan. Atau seperti ini juga boleh, sesungguhnya ya manusia benar-benar ingkar kepada Tuhannya. Sama. Karena sejatinya kalimat ini tuh subjeknya mana? Sebelum ada inna, ini tuh al-insanu. Ya, al-insanu. Adanya inna merubah al-insanu menjadi al-insana. Sana. Ya, jadi ini subjeknya. Predikatnya mana? Ini. Predikatnya. Sejatinya kalau nggak ada la, coba kita buang la. Kita buang inna. Ini tuh kalimatnya begini. Manusia, ini subjeknya. Kepada Tuhan. Ya. Predikatnya ini. Ingkar. Kan, ini berarti kalimat apa kalau seperti nomi? Nominal jadinya. Nomina. Kalau nomina berarti kan subjek sama predikat. Predikat. Subjeknya adalah al-insan, manusia, ingkar. Ingkar. Udah cukup sejatinya. Yang lainnya itu tambahan aja. Manusia ingkar itu justru sudah kalimat sempurna. Dibandingkan kalau kita buang ini, kita anggap ini predikatnya. Manusia kepada Tuhannya, malah enggak. Malah bukan kalimat ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah di sini al-insanu sama kanun. Nah, li robbihi itu adalah tambahan aja. Ya, jadi struktur kalimatnya subjeknya di al-insanu, predikatnya di situ. Adanya inna merubah al-insanu menjadi al-insana. Kenapa di sini ada la? Nah, bedanya begini. Ada kalimat yang nggak pakai la nih Bapak Ibu. Boleh nggak begini? Boleh. Secara ini boleh, tapi ini tidak bermaksud saya ngerubah ayat ya. Saya mau membandingkan antara seandainya nggak ada la. Artinya begini, sesungguhnya manusia kepada Tuhannya ingkar boleh, atau sesungguhnya manusia ke predikat ya, sesungguhnya manusia ingkar kepada Tuhannya. Itu dua-duanya boleh, jadi tidak perlu diperdebatkan. Nah, apa bedanya dengan kata adalah? Nah, ini sedikit perbedaan. Kalau
begini doang, nggak ada la, itu semacam kayak orang yang mau kita sampaikan ini, kata-kata ini, itu tuh sebelumnya belum tahu berita itu, sehingga dikasih tahu. Ya, dikasih tahu sekali saja. Ya, kalau misalkan dikasih tahu sekali saja, itu tuh harusnya kan kalau orang-orang tuh normal, orang bener, orang baik ya udah cukup gitu ya sekali aja. Tapi kalau orang yang ngeyel, orang yang memang balelo, orang yang emang dia tuh susah beriman gitu, ya, maka potensi untuk ingkarnya besar, potensi untuk nolaknya besar, potensi untuk ragunya besar. Nah, itu butuh ini nih. Jadi, Ya. lah itu biasanya kalau ada seperti ini, itu yang mau diomongin itu orang yang potensi ingkarnya besar, potensi ngeyelnya besar, potensi untuk dia diajak beriman itu sulit gitu ya, potensi untuk menerima kebaikan itu sulit, potensi untuk menerima kebenaran itu sulit. Dan ternyata ini memang orang kafir Mekah yang memang sudah tahu sejatinya gitu, tapi mereka tuh memang susah untuk beriman sehingga pakai la di situ. Sampai Allah mengawali juga dengan sumpah ya. Kuda dijadikan sebagai objek sumpah. Karena di sini ayat ini kita baca ya ayat 6 sampai 8. Silakan ayat 6 sampai 8 Bu Martim bisa dibaca, diterjemahkan. Bu Martim belum dibuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6, Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat Ya, 7. jadi di sini bisa benar-benar ya ingkar kepada Tuhannya sesuai dengan gramatikal ya Bu ya, la-nya kita artikan benar-benar. Dan sesungguhnya Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia benar-benar menyaksikan atas yang demikian itu. ya, Lanjut, Bu. ya sampai 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya kecintaannya terhadap harta bendanya sangat kuat. Ya. Ya, makasih Bu. Ya, jadi di sini kalau diartikan sesungguhnya ini sumpahnya, sesungguhnya manusia benar-benar ingkar kepada Tuhannya. Ini maksudnya ingkar di sini itu dia mengingkari nikmat Allah alias apa? Jadi mengingkari semua nikmat Allah alias dia tidak bersyukur dengan semua nikmat Allah. Ya. Jadi ini adalah kepada orang kafir Quraisy yang memang sudah bebal gitu, sudah ini makanya pakai peringatannya itu ya dengan adalah itu. Sesungguhnya manusia ya benar-benar ingkar kepada Tuhannya. Jadi ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi nggak ya nggak bersyukur gitu dengan nikmat Allah tadi. Makanya dikasih itunya kuda ya. Kuda itu termasuk binatang yang termasuk hewan yang Patuh. Nah, apalagi di sini ini bukan sembarang kuda yang sangat produktif. Ya kan dipakai untuk perang tuh kan aktivitasnya berat ya Bapak Ibu dibandingkan dengan kuda yang peliharaan di rumah atau hanya berat gitu kuda di sini. Dan kuda itu disuruh ngapain pun sama itunya gitu ya, sama yang nunggang kuda itu nurut. Padahal dia cuma dikasih apa? Dikasih makan doang gitu. Jadi kuda aja dikasih makan doang aja tunduk dengan tuannya gitu. Nah, ini gambaran orang kafir Quraisy itu ya dengan segala nikmat Allah berikan itu mereka tuh ingkar gitu. Dibandingkan dengan kuda yang cuma dikasih makan aja bisa tunduk patuh sama tuannya. Tapi manusia orang kafir Quraisy tadi dengan segala nikmat itu malah mengingkari. Makanya di sini pakainya inna lah tadi karena orang kafir Quraisy yang sejatinya ayat-ayat itu sudah dibacakan kepada mereka gitu. Ya, tetapi mereka ingkar. Bu Wati Dan nanya, Bu Wati. sesungguhnya dia Bu Wati nanya, Bu Wati.
Iya, Pak. Nah, ya, Fal Muriyati Qadham ini kan tentang roket kita ini kan. Roket Kenapa, itu kan Pak? api, berarti kan api buah kakinya ini kan kuda itu kan. Tadi kita roket dari sini kan Fal Muriyati Qadham ini. Yang orang Amerika Yang mana, Pak? nah, ini Sebentar. mulainya. Maaf, suara Pak Sarif kurang jelas. Korea. Oh, bentar, misalkan tuh, misalkan. Ini Ayat berarti 2. ayat 2 ini berarti Iya. kalau saya baca dari sejarah Amerika itu Fal Muriyati Qadham ini dari asal mulanya pembuatan roket dari sini asal mulanya itu. Kuda yang menciptakan api dua kakinya, itu roket itu artinya. Kalau Kurang nggak jelas. salah saya baca di Roket. dan apa, Roket ya gimana, Pak? tentang pembuatan roket bangsa Amerika kan membuat roket ya, roket itu kan ada api dua Bukan kaki. gramatikal itu. Paling dulu itu, ada api dua kaki itu roket itu kuda itu kita asal mulai itu. Jadi Nah, maksudnya gimana, Pak? Saya kurang paham. Fal Muriyati Qadham ini kalau orang Amerika asal Ayat dapat 2. ayat Iya, ini, maksud saya kalau dikaitkan dengan ayat ini, Pak. iya tentang roket ceritanya ini. Kalau saya baca Roket. di Al-Quran ini, roket menciptakan Betulkah api begitu, Bapak Ibu? Saya nggak paham. tentang ayat ini Pak. Ayat Ini ini dia bukan gramatikal gitu ya. vertikal ini kan apabila kuda memberikan api dua kakinya kan, itu artinya kan Iya. Ya kan ayat ini kuda. kuda itu ada api dua kakinya kan, itu roket kan api di dua kakinya itu, yang naik ke atas itu. Itu asal mulai yang orang Amerika menciptakan itu dari Al-Quran asal mulai kalau saya baca dia sejarah apa Hamka Iya, itu. iya. Iya. Iya, Pak. Saya kurang jelas Iya, suaranya iya. soalnya. Iya. Iya, tambahan ya, Pak ya? Iya. Iya. Iya, oke. Iya. Cukup Bapak Ibu apa yang disampaikan Pak Sarif bisa difahami? Ya. Saya nggak jelas soalnya. Entah Dasar, karena dasar pembuatan roket. dasar pembuatan roket itu ngambil dari ayat ini gitu maksudnya. Ya, kakinya Oh, menimbulkan api gitu. oh gitu ya. Cuma kalau dikaitkan ya itu ini ya dari sisi ilmu pengetahuannya. Kalau dikaitkan dengan ayat ini seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang tadi saya sampaikan itu. Makasih Pak Sarif. Jadi tahu saya kalau ini dijadikan sebagai dasar pembuatan roket. Oke, kemudian lanjut. Dan sesungguhnya dia benar-benar menyaksikan ya. Jadi maksudnya dan sesungguhnya dia benar-benar menyaksikan atas yang demikian itu artinya dia tuh sadar, dia tahu gitu loh bahwa dirinya tuh sejatinya ingkar itu dia tahu, mengetahui itu, mengakui itu gitu. Ya, mengakui itu. Dia mengingkari nikmat Allah sebenarnya secara sadar. Kenapa, Bu? Dia mengetahui tapi mengingkari gitu buat dia. Iya, sejatinya dalam hatinya tuh mengakui gitu. Dalam hatinya mengakui. Ya. Dan sesungguhnya dia ya kecintaannya kepada kebaikan dalam hal ini maksudnya adalah kecintaannya kepada harta itu benar-benar sangat kuat dalam artian berlebihan gitu ya, berlebihan. Jadi ini tuh sejatinya jawabannya tuh di sini ya. Sedangkan ini tuh ya, ini tuh berkaitan dengan ini juga berkaitan dengan ini. Ya, jadi jawabannya dari sini, jawab kosamnya, jawab sumpahnya tadi ada di sini. Nah ini berkaitan. Ini kan tadi ingkar kepada Tuhannya, gitu ya. Nah dia ingkar kepada Tuhannya tuh sebenarnya dia tahu mengakui itu gitu. Ya, dan sesungguhnya kecintaan dia kepada harta berlebihan tuh dia juga mengetahui hal itu. Jadi sebenarnya jawabannya di sini. Nah ini tuh berkaitan, ini berkaitan gitu. Nah kemudian ayat 9 ada berapa ayat ini? 11. Ayat 9. Nah ayat 9 ini adalah maka tidakkah gitu ya. Maka tidakkah dia mengetahui gitu ya, apabila ya, apa yang dikubur, ini seperti apa objeknya? Apabila apa yang di dalam kuburan Dibangkitkan. dikeluarkan gitu. Berarti semua isi yang ada dalam kuburnya itu dikeluarkan. Ini perang. Kalau ini tadi adalah ketika di dunia nih ketika di dunia, nah ini nanti di akhiratnya gitu. Jadi mereka di dunia ini ingkar dengan nikmat Allah gitu ya. Terus kemudian juga mereka tuh sebenarnya sadar, mereka mengakui gitu ya, kecintaan mereka terhadap harta tuh sangat berlebihan. Nah nanti mereka itu ini, maka
Tidaklah dia mengetahui apabila Yang di dalam kubur. apa yang di dalam kubur itu Apa yang dalam nanti kuburan dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. dikeluarkan. Nah, ini bedanya antara penggunaan khoroja dengan apa? Khoroja. Khoroja kan keluar juga ya, Keluar. Bapak Ibu. Ya, jadi kalau khoroja tuh keluar yang sifatnya mendatar ya, mungkin dari dalam rumah keluar itu kan keluar ya, gitu. Tapi kalau ini tuh dari dalam perut bumi gitu, keluar. Nah, itu menggunakan kata ini. Berarti ini apa ini? Bukannya sebagai pengganti subjek. Kan kalau KKL pasif tidak punya subjek ya, adanya istilahnya apa? Pengganti subjek. Nah, ini pengganti subjek itu ma. Apa yang di dalam kubur apa yang ada di dalam kuburan itu kan jamak ya. Kuburan jam. Kubur ya, jamak ya. Semuanya tuh keluar. Jadi kuburannya nggak cuma satu, semua kuburan yang ada di muka bumi ini semuanya keluar. Isinya mayat-mayat tadi itu. Terus kemudian ayat selanjutnya, Sungguh Tuhan mereka iya, saya tampilkan pada dulu. hari itu. Oh, dan apa yang tersimpan? Iya, ini saya tampilkan ayatnya dulu, Bu. Ini Al-Adiyat. Ini ya, Bu ya, Wausila ini ya. Ya, bau silang. Ya. Bu, pencet lagi. Apa yang tersimpan dalam dada ditampakkan. Dan Kubur. Nah, ini juga sama, pengganti subjek lagi. Apa yang di dalam? Nah, apa yang ada di dalam dada-dada? Berarti kan kelihatan nggak Bapak Ibu yang kalau yang di dalam dada-dada itu? Ditampakkan. Nah, maksudnya apa yang ada dalam dada-dada itu kan nggak kelihatan ya sejatinya ya. Iya. Nah, nanti pada hari pada hari kiamat itu akan apa tuh namanya? Ditampakkan. Hasil apa kemarin diartikan? Dinampakkan. Ditampakkan. Dan Sesuatu yang dilahirkan. karena apa? Karena mafis suduri itu sesuatu yang tersembunyi gitu. Nanti akan ditampakkan gitu. Ya. Nah, selanjutnya apa ini? Sesungguhnya ini penutup Pada hari ini itu. ya, penegasan. Ya, ini kalimat penegasan pamungkasnya. Sesungguhnya Tuhan Pada hari mereka Pada hari itu pada hari itu benar-benar ya, Tuhan mereka sesungguhnya Tuhan benar-benar mereka mengetahui. pada hari itu hari itu ya benar-benar sungguh benar-benar benar-benar maha mengetahui mengetahui benar-benar maha mengetahui teliti ya. mengetahui Maha mengetahui ya? Iya, Hmm, mengetahui keadaan Oh, mereka. Badan maha mereka. mengetahui ya, maha mengetahui terhadap mereka gitu ya, ya terhadap mereka mereka ya, terhadap keadaan mereka ya. Jadi orang-orang yang tadi di atas tadi ini pada hari itu berarti mengacu kemana Bapak Ibu? Peristiwa pada sebelumnya hari kiamat ya, kiamat. pada hari kiamat. Tapi maksud saya gini, pada hari itu berarti mengacu ke kalimat sebelumnya. Maksudnya itu apa? Ya tadi pada hari ketika manusia tadi dikeluarkan dari kubur. kubur, kemudian apa yang tersimpan di dalam dada tadi Ditampakkan. ditampakkan. Nah, pada hari itu tuh, ya berarti kan ya itu kondisi hari kiamat gitu. Jadi maksudnya tapi di sini itu ke situ ininya. Jadi kalau ketemu yauma idin itu tanwin ini adalah menggambarkan peristiwa yang ini Sebelumnya. ya sebelumnya. Jadi sejatinya ini yauma id, kemudian ada sesuatu yang dihapus di sini, jejaknya tuh jadikan tanwin. Di mana maksudnya ini peristiwa yang berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi pada hari itu, hari ketika di ayat 9 dan 10 tadi gitu. Ya. Wati, Ya. mau nanya Bu Wati. Ini Silakan. kan kuda itu dijadikan tumpah ya. Bagaimana kira-kira inti atau makna keterkaitan di ayat-ayat yang mengenai kuda, sumpah Allah itu dengan ini boleh dikatakan karakter orang-orang yang ingkar ya. Iya. Jadi bisa nggak kita ini anu saya aja. Jadi kuda aja begitu patuh ya sama Iya, tuannya. padahal cuma dikasih makan. Ya, manusia kok ingkar gitu. Padahal nikmatnya lebih banyak Lebih rendah daripada dari binatang artinya. Iya. betul, Bu.
Iya, Betul ya Bu Wati ya? ya betul. Lebih rendah dari binatang. Iya, Iya. iya. Ya begitu Ibu. Ya, jadi ketika Allah menggunakan objek sumpah itu pasti berkaitan dengan sumpah Ya, itu apa gitu ya. ya. Kalaupun misalkan kita nggak bisa mengambil makna di balik itu kan kadang juga susah ya Bu ya. Iya Itu susah. intinya benda yang dijadikan sebagai objek sumpah tuh pasti ada sesuatu Kekuatannya ya, keagungan di balik itu gitu. keagungannya. Ya, Ya, terkadang kita juga mengalami kesulitan Bu gitu untuk iya. apa ini gitu loh. Karena kan ada ilmunya Allah nggak kemudian kita segalanya tahu ya gitu. Kalau di Iya, sini sih seperti yang Bu Yurni tadi sampaikan, kuda aja gitu. iya. Eh, Nurut sama tuannya gitu. Disuruh Bantu ngapain pun, tuannya, nurut tuannya. iya bantu. Apalagi kalau kuda perang. Kalau Iya. kuda perang kan aktivitasnya lebih lebih Mm, luar biasa ya gitu loh. Dibandingkan dengan kuda itu. Kalau kuda perang kan resikonya mati, kemudian kerjaannya berat. Ya, kalau perang tuh kan misalkan ngangkut ngangkut apa namanya logistiknya juga berat, terus dipakai buat perang di medan perang juga apa ya, Iya, risiko. Risiko dia resikonya mati juga. besar. Risiko dia mati. Medannya juga nggak sembarangan kan. Kalau delman kan medannya di aspal gitu. Kalau ini kan nggak gitu. Kemudian ya intinya begitu. Itu aja cuma dikasih makan doang gitu. Jadi Iya. mereka dianalogkan ke kuda gitu. Kuda aja gitu. Kuda aja dikasih begitu mereka tunduk gitu. Sedangkan ini manusia dengan segala nikmat Kasih kok masih nikmat yang banyak. masih mengingkari. Diingkari. Ya gitu Bu, kurang Ingkar. lebih seperti itu. Wallah alam ya Ibu kita. Makasih Bu Yurni. Iya, Bu Ati. Kita lanjut cukup Bapak Ibu. Mm. Udah ya ini ya. Kita lanjutkan ke Al-Qari'ah. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu di ayat ini? Tadi dapat ini dari Pak Sarif, alhamdulillah. Cuma ke saya kurang jelas suara Pak Sarif. Kenapa ya Pak ya? Ininya. Tapi Bu Yurni bisa Bu siapa tadi? Ya, bisa. Tim bisa tadi Jadi, ya? apa namanya? Merujuk ke sini gitu. Iya, jadi Dasarnya pembuatan roket, Merujuk berarti ke saya baca dulu ya. oh, Kan? iya. Bang bikin. Jadi Pembuatan ya roket. di bidang ilmu pengetahuan ada yang Bukan bisa Ya, gangguan itu ya. memetik rahasia di merujuk. balik itu ya. Iya. Iya. Ya. Makasih Pak Sarif informasinya. Ya, di sini cukup ya saya pikir Bapak Ibu ya struktur kalimatnya. Bisa kita lanjutkan? Iya. Ya. Sekarang silakan dibaca. Bu Evalina dibaca Bu Evalina ayat 1 sampai 11. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما كما قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما
adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Fadila. Bapak Ibu, kita ini kalau saya bahas struktur kalimatnya berlapis-lapis takut malah bingung ya. Jadi nggak usah yang itu, yang sederhana aja dulu. Karena kalau di itu berlapis-lapis nih Bapak Ibu takut bingung. Yang contohnya kayak di sini nih subjeknya segini predikatnya. Nah predikatnya sendiri ini berupa kalimat juga. Ini subjeknya, ini predikatnya. Ini juga sama. Ini subjeknya, ini predikatnya. Predikat ini berupa kalimat yang juga nanti kalau kalimat kata kerja ada subjeknya, ada objeknya gitu ya. Nanti objeknya juga berupa kalimat juga. Jadi berlapis daripada bingung ya. Toh ini nggak ada masalah kok, menerjemahkannya biasa aja. Ya, jadi artinya apa Bapak Ibu? Coba ayat 1 sampai 3 deh coba Bu Elva Bu Elita Warni. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Langsung artinya Bu. Ya. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apakah kamu tahu apakah hari kiamat itu? Ya, di sini tuh bisa disimpulkan gini. Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Bisa begitu. Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Nah, ini ya Bu ya. Oke. Makasih Bu. Jadi Al-Qari'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Ya. Ini Allah bertanya tapi bukan bertanya untuk mendapatkan jawaban, enggak. Tapi justru bertanya untuk mau memberitahu gitu. Ya. Dan tahukah engkau apa itu hari kiamat? Sejatinya Allah itu mau memberitahu gitu, tapi nadanya adalah dengan bertanya gitu. Nah, baru dikasih tahu Bapak Ibu di ayat yauma. Sebelum kita terjemahkan selanjutnya, kata yauma itu termasuk kata apa Bapak Ibu identifikasinya? Murni. Kata benda, oke, kata benda ya. Kata benda itu ada ciri apa? Ada kalau nggak ada alif lam maka ada Tanwin. Di sini nggak ada tanwin, betul nggak? Harusnya ada tanwin ya gitu. Kenapa kira-kira penyebab dia tidak ada tanwin? Karena ketemu kata gini. Karena ketemu yakunu bukan Bu? Yakunu itu apanya bagi yauma? Kenapa dia menyebabkan yauma itu nggak pakai tanwin? Jadi ini adalah kalau yaumal kiamat kan pakai alif lam itu karena ber-KBM ya Bapak Ibu ya. Berarti al-kiamat itu adalah sandarannya. Nah, yauma ini tanwinnya hilang karena dia ini bersandar ke sini nih. Bersandar ke situ. Sehingga mengartikannya gini, pada hari ketika, nah ini baru ini kan kalimat yang diawali oleh kata kerja. Maka kita menerjemahkannya juga sesuai dengan kata kerja. Jadi bisa begini, pada hari ketika manusia ke sini. Manusia keadaannya seperti debu seperti laron ya. Apa ya? Laron. Seperti laron yang berterbangan. Jadi pada hari itu boleh, atau pada hari ketika ya, manusia itu menjadi boleh atau keadaannya boleh ya. Keadaannya seperti kupu-kupu ya. Ya, seperti laron ya Bu ya. Kalau di Jawa itu laron. Laron yang berterbangan. Ya, seperti laron yang berterbangan gitu ya. Jadi keadaannya itu nanti seperti itu, seperti laron yang berterbangan. Jadi ini berarti apanya bagi
apanya bagi ini Bapak Ibu? Keterangannya sifat. Apa? Sifat. Iya. Sifat ya. Laron tadi sifatnya adalah berterbangan. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu. Kenapa yauman? Ini tempat sandarannya. Ya. Sebenarnya apa? Ber-KBM. Sebenarnya gitu. Cuma kan kita mengenal KBM tuh kata benda dengan kata benda. Padahal kata benda dengan berupa kalimat juga bisa. Intinya yang menghilangkan ini adalah karena dia bersandar ke sini. Karena kalau pada hari aja, enggak itu kan. Pada hari apa? Kalau kata benda pada hari kiamat. Nah kalau ini pada hari apa? Pada hari ketika manusia ya keadaannya seperti laron yang berterbangan. Dan ini masih lanjutan ini sejatinya. Wah, ini nyambungin mana dengan mana? Masih yauma. Iya. Jadi yauma itu berarti bersandarnya ke sini dan ke sini. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Ya, jadi yauma ini sandarannya ke sini, lanjut dan ke sini. Jadi pada hari ketika manusia keadaannya seperti laron yang berterbangan dan Pada hari itu. gunung-gunung Iya. ya, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang ya, jadi ini sebenarnya ini boleh diartikan boleh enggak. Jadi gunung-gunung seperti di bulu yang dihambur-hambur yang dicerai-berai seperti apa? yang Seperti bulu ya? bulu Seperti bulu. Iya. Bulu yang Iya. dihambur-hamburkan. Berarti Dihambur-hamburkan. ini apanya bagi al-ahni? Apa al-ihni? Sifat juga buat Sifat ya, Betul. sifat ya. Jadi kalau bulu sifatnya tadi dihambur-hamburkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari ketika manusia itu seperti laron yang berterbangan. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini adalah jawaban dari yang depan tadi, pertanyaan di depan. Jadi Allah bertanya bukan hendak minta jawaban dari kita, enggak. Justru Allah tuh bertanya pancingan untuk memberitahu. Nah, ini jawaban Allah. Jadi Allah bertanya dan Allah memberikan jawaban gitu. Ya, ini jawaban Allah tadi. Hari kiamat itu adalah hari gitu. Hari di mana manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung itu seperti bulu yang Nah, mari kita lihat sekarang amma. Amma ini kita kenalnya apa Bapak Ibu? Huruf syarat. Huruf syarat ya, Bapak Ibu. Oke. Iya. Ada sedikit saya tambahin, tapi nanti jangan dibenturkan untuk menambah pemahaman. Dia selain huruf syarat juga berfungsi sebagai namanya tafsil. Tafsil itu akar katanya adalah fasola. Tafsil itu nulisnya gini. Tafsilun. Dari akar kata fasola, polanya fa'ala, Ya, KBKK-nya dan ini taf'ilun. ilun. Kalau kita merujuk ke kamus ya fasola. Mahmud Yunus ada tadi ya. Fasola. Fasola di halaman 317 berarti. Ya. Itu artinya bisa dilihat Bapak Ibu sebelah kiri. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Iya. Salah. Bukan ke situ, tapi ke 7 yang itu. Fasolal kalama. Ya, menerangkan maksudnya. Ya. Jadi ini itu adalah fungsi dari tadi kan ini adalah huruf syarat ya betul. Plus sepaketnya huruf tafsir namanya. Huruf yang merinci sebenarnya. Merinci atau menerangkan. Maksudnya merinci di sini, yang namanya merinci berarti yang dirinci itu biasanya lebih dari satu. Ya, merinci satu persatu ya, menerangkan satu persatu. Makanya kata amma ini biasanya nggak sendirian. Ya, pasti yang dirinci itu
apa namanya, ya 2 atau bahkan lebih. Ya, mari kita lihat amma. Di sini amma ada berapa? Ada 2. Ada 2. Artinya apa? Merinci ini nih, dan ini gitu. Nah, kalau kita jumpai di penggunaan kata amma tuh, dia pasti lebih dari 1. Ya, mari kita lihat di ayat, bentar ya. Ini kan di ayat 6 ya. Coba di Jadi Al-Baqarah ayat 26. Ya. Al-Baqarah ayat 26. Ini biar terbenakkan. Ketemu Bapak Ibu? Amma dengan wa, ya, Pak Amma Ya, dengan wa amma. pasti gini, fa'am. Jadi amma tuh nggak berdiri sendiri. Di awal itu fa'amma, nanti pasti ada temennya wa amma. Artinya mau merinci gitu loh. Yang pertama tuh adapun ini begini dan ini begini gitu. Jadi maka adapun yang ini begini dan adapun, jadi merinci. Kalau ada 3 karakter orang yang dirinci, jadi ada 3. Ketemu Bapak Ibu surat Al-Baqarah 26? Iya. Iya. Ya. Oke? Iya. Ya. Itu kalau yang dia memang fungsinya tadi merinci ya. Iya. Ya, jadi merinci. Tapi merinci bisa sih 1 juga bisa sih ya. Tapi intinya dia merinci gitu ya. Merinci nanti akan dapat ini ya. Mari kita lihat. Dia di sini merinci. Berarti fungsinya apa? Huruf syarat. Kalau huruf syarat berarti ada jawab syarat nggak Bapak Ibu? Iya. Ya, di sini berarti jawab syaratnya di mana? Di fa. Mau. Berarti ini Ya. adalah kalimat Kalimat syarat. syarat. Ini jawab Syarat, kalimat syarat. jawab syarat. Di mana di sini adalah merinci keadaan orang-orang di hari kiamat. Mari kita lihat artinya apa. Maka adapun orang yang Berat. maka adapun orang yang berat Timbangannya berat. ya, Ya. yang timbangannya berat ya, kan ini Iya, neraca cek ya. ya, neraca Nah, itu arti jadi zawanam. maka Timbangannya berat. adapun berarti di sini huruf Orang syaratnya yang- amma ya, bukan man Ya. ya. Oh, bukan man Bukan. ya. Ma ya. Kan man ini orang yang. Yang orang yang. Berarti huruf syaratnya di amma. Maka adapun orang yang timbangannya berat, gitu ya. Ya. Berarti Ya. timbangan apa maksudnya di sini? Kebaikan. Kebaikannya. Timbangan amal kebaikan berat, maka dia di Di Dia di dalam kehidupan yang dalam senang. kehidupan yang Kehidupan yang senang. senang. Kehidupan yang senang, kehidupan yang puas, kehidupan yang bahagia, intinya kehidupan yang penuh kenikmatan. Itu orang yang timbangan amal kebaikannya adalah berat. Ya, maka ini. Nah, ini menggambarkan apa? Merinci. Ya, merinci keadaan orang yang timbangan kebaikannya itu berat, lebih berat, maka nanti kehidupannya adalah itu tadi. Senang. Kehidupannya adalah apa tadi Bu Lap? Apa tadi? Senang. Senang ya. Nah, dirinci dan adapun, berarti dirinci Adapun. yang satu tadi Oh, ya. yang berat Orang. timbangannya. Ya, ini adalah apa? Dan Ya. adapun orang yang Timbangannya timbangannya ringan. berarti timbangan kebaikannya ringan. Kalau timbangan kebaikannya ringan, berarti timbangan yang buruknya berat Jahatannya. ya. Gitu. Ah, Ya, maka ungu ini apa Bapak Ibu? tinggal. tempat kembali. Tempat kembali, betul. Ya. Jadi umu yang panggilan ibu itu sejatinya asli artinya adalah tempat kembali. Jadi bukan ibu sejatinya tempat kembali. Makanya ibu itu bukan arti aslinya umu tuh ibu. Arti aslinya umu tuh tempat kembali. Gitu. Ibu itu ada tempat kembali, tempat kembali bagi anaknya gitu ya. Tempat kembali. Ya, jadi tempat kembali. Ini arti aslinya. Tempat kembali. Jadi ini jawab syarat ya Bapak Ibu ya. Jawab syarat kalimat syarat di depan ama huruf syaratnya. Ya. Maka tempat kembalinya hawiyah.
Neraka Neraka Hawiyah. Hawiyah. Neraka Jahanam. Hawiyah. Neraka Hawiyah ini adalah neraka yang secara tingkatan itu paling ringan, tapi jangan dianggap sepele ya. Seringan-ringannya neraka tetap neraka gitu. Maksudnya kenapa di sini tuh pakainya neraka Hawiyah bukan neraka Jahanam dan yang lain? Karena memang ini kaitannya dengan amal kebaikan yang nggak sampai menjatuhkan dia ke syirik atau apa ya. Karena kalau syirik udah nggak mungkin amalannya diterima. Mau timbangannya berat atau ringan udah nggak masuk dalam hitungan ini ya gitu. Kalau di sini itu berarti orang yang amalan amalan kebaikannya ringan, tapi dia tidak sampai melakukan dosa-dosa syirik tadi, sehingga dia di nerakanya itu neraka yang tingkatannya tuh rendah dalam artian ringan gitu. Oke, jadi ini Bapak Ibu, ini tadi ayat ini adalah merinci keadaan orang yang berat timbangannya dan orang yang ringan timbangannya. Ya, jadi dirinci menjadi dua ini, ya, dua yang dirinci. Baru kemudian dan tahukah engkau apa itu? Neraka Hawiyah. Ini aslinya adalah hiya. Ini aslinya hiya. Jadi apa hiya itu? Kata ganti. Iya. Kenapa di situ ada ha? Ha apa dia? Kalau secara tahsin, dia hasaktah namanya. Ya, hasaktah. Yang letaknya itu memang di ujung. Di ujung. Jadi habis itu ada tanda wakof. Kenapa dia ditaruh di ujung? Ini tuh sebenarnya sifatnya tambahan aja. Ya, dari awal tadi secara bunyi al-qari'ah, mal-qari'ah, semuanya ini kan, semuanya akhirannya tuh gitu. Terus kemudian kalau di sini kurang enak, wama adraka ma hiya, kurang enak kan Bapak Ibu? Nah maka dikasih hasaktah tadi untuk supaya ini di sini ha, ini kan mawazinuh kan, kemudian hawiyah. Di sini mahiyah kan kurang enak ya, kurang ini, maka ditambahin mahiyah. Jadi ini tuh namanya huruf saktah yang memang adanya itu boleh nambahinnya tuh di akhir ya, saktah. Yang dia fungsinya hanya tambahan, nggak punya arti, tambahan aja. Tapi biasanya selain untuk keindahan, ya untuk keindahan itu biasanya memang mengandung makna peringatan. Ya. Dan tahukah engkau apa dia? Berarti dia di sini kembali kemana Bapak Ibu? Hawiyah. Hawiyah tadi. Hawiyah. Betul, hawiyah. Jadi hawiyah ini memang gendernya perempuan. Jadi tak marbutoh di sini memang menunjukkan gender. Nah, sudah Bapak Ibu di situ ya. Mari kita lihat. Narun hamiyah itu apa kira-kira? Neraka. Ini dengan ini hubungannya apa? Neraka. Neraka. Secara struktur kalimat hubungannya apa? Tempat kembali tadi. Subjek ya? Mana subjek, mana predikat? Subjeknya narun ya, subjek. Coba perhatikan hubungan ini dengan ini itu apa dia? Sifat Narun predikat. subjek ya? Ya, sifat mensifati. Ini sifatnya. Iya. Ini berarti ini sama ini satu kesatuan. Ini sifat bagi ini. Berarti satu kesatuan. Nggak bisa dipisah, ini subjek, ini predikat. Ya, satu kesatuan. Kira-kira ada apa yang hilang? Hiya. Predikat. Hawiyahnya. Iya. Jadi hiyanya. Jadi gini, dan tahukah engkau apa itu dia? Apa dia? Gitu. Dia adalah neraka yang panas. Api yang gitu. Panas. Ya, jadi dia gitu ya. Dia gitu. Dia kan tadi di sini Iya. dia Oh, ini. ya. Ini kan? Nah, di sini dia mau menjelaskan hiyanya di sini nih. Dia neraka yang kalau seperti ini Itu api yang sangat Nah, panas. boleh juga begitu. Oh ya, sifat. Dia, apa dia? Yaitu. Nah, berarti ini menjelaskan hiya ini.
Jadi ini narun hamiyah itu adalah ini. Nah, apa dia? Nah, bisa yaitu boleh atau Yaitu kalau mau diulang begini. Apa dia? Dia adalah dia api yang api yang sangat panas. jadi kalau Oh, ini jadi kalau dianggap subjek sama predikat ya, nggak cocok. nggak cocok. Karena Jadi neraka subjeknya nggak kelihatan ya, Bu? nggak kelihatan. Ah, Kalau neraka ya, yang menyala kan yang kata yang menyala bukan predikat ya. ya, Ya, sifat. yang panas ya, sifat. Yang panas sifat. Betul. Jadi ada sesuatu yang boleh kita anggap begini boleh. Dia adalah Ya. berarti subjeknya ini, predikatnya ini sifat dari predikat. Ya. Gitu. Ya. Mungkin subjek. Iya. Kalau yang seperti ini Bapak Ibu, dia di sini, ini subjek, ini predikat, ini masih sederhana kalimat ini. Karena predikatnya kata benda. Kalau ini subjeknya, ini predikatnya. Kalimatnya ya. Ini sudah kalimat ini. Kalimat. Kalimat apa? Kalimat nominal. Ini kalimat nominal ini. Kalimat nominal sendiri kalau dipretelin gimana? Ini subjek, ini Subjek, predikat. Gitu. Lumayan. Nah, sama. Ini kalimat apa nih Bapak Ibu? Nominal. Nominal juga ya. Karena maknya kan apa yang? Mak. Ya. Berarti ini subjeknya kalau kalimat nominal. Ya. Ya, subjeknya. Kemudian ini adalah predikatnya. Predikatnya. Nanti predikatnya berupa apa? Kalimat verbal. Verbal. Kalimat verbal itu punya subjek, subjeknya di sini huwa. Iya. Kemudian apa namanya? Ada Objeknya ini objeknya K. sama ma. Ma segini nih. Objek berupa kalimat nominal. Makanya berlapis-lapis. Iya. Berlapis-lapis. Daripada bingung nggak saya bahas gitu. Yang sederhana-sederhana seperti ini kan kita baru ini. Tapi intinya begini Bapak Ibu. Subjek predikat. Predikat itu bisa berupa kata benda tunggal dalam artian bukan tunggal ganda jamak ya enggak, tapi maksudnya kata benda sendiri kayak gini ini termasuk yang tunggal tadi. Kata benda yang sendiri gitu, enggak berupa kalimat, enggak berupa frase. Di predikat itu ada yang berupa kata benda saja, ada juga berupa frase, ada juga berupa kalimat. Kalimat itu ada yang nominal, ada yang verbal. Gitu. Bu Wati. Iya, Ibu. Nanya, kalau kita ketemu yauma itu selalu ada tempat sandarannya ya, Bu? Ada yang enggak ya, Bu ya? Oh, ada yang enggak juga ya. Ya pokoknya kalau konteks. tanwinnya hilang, tanwinnya hilang itu penyebab itu tadi ada sandar, ya. ada sandar. Tapi kalau ada tanwinnya nggak hilang, Ya. Iya. Dia terpisah ya kalau tidak Ya, hilang. terpisah. Oh ya. Nah, bersandarnya itu sebenarnya tidak selalu ke kata benda, Iya. bisa juga ke kalimat. Sama dengan iza kali ya Bu Wati ya? Kalau ida itu mungkin samanya dengan lama. Oh. Kalau yauma itu kan lebih kepada kata benda yang memang dia itu keterangan waktu. Iya, iya. Ya. Kalau ida tuh mungkin samanya dengan lama, Bu. Lama ya. Kalau mau disandingkan dengan lama. Hanya perbedaannya, jadi sedikit ida dengan lama ya Bapak Ibu. Ida itu dengan lama yang begini. Tapi lama itu juga macam-macam, ada yang lama dia artinya belum ya. Nah ini mah lama yang arti ketika. Ketika atau tatkala. Ya, iya sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya, sebentar. Bapak Ibu mohon maaf banget, saya harus
ini apa ganti itu ibu saya. Ini masih ada waktu lama. Maaf ya Bu ya, Bu Yurni ya tadi. Iya, iya, nggak Maaf apa-apa, ya Bu Bu. ya, Iya, udah dipanggil dari tadi. iya, iya, Nanti nggak apa-apa, kapan-kapan Bu. kita bahas. Iya. Untuk sisa waktunya saya serahkan ke Pak Helmi, Bu Ella. Diulang-ulang ayatnya ayat 1 sampai 11. Mungkin gitu dulu ya Pak Helmi ya, Bu Ella ya. Helmi, Helmi, Pak Sultan. Tidur. Oh, kalau gitu eh, siapa Bucut? Oke, baik. Kalau nggak ada yang bersedia, mungkin ini diulang-ulang, diartikan saja ya. Mungkin Bu Yurni bisa memulai. Mungkin Boleh. mau semuanya atau mau dibagi dua Bu Yurni ayatnya? Bagi dua aja ya. Juga boleh, Bu. Sampai Oh iya, berapa silakan. saya? Sampai 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 5. sampai 5 ya. Sampai 5 ya. Ya. Ayat pertama Al-Qari'ah itu artinya adalah hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Kemudian yang kedua Mal-Qari'ah, apa hari kiamat. Yang ketiga wama adraka mal qari'ah. Dan apakah kamu tahu apa hari kiamat ya? Tahukah kamu? Ya, tahukah kamu ya? Ya. Tahukah kamu apa hari Apa itu hari kiamat? kiamat? Kemudian yang keempat, pada hari ketika manusia menjadi seperti laron yang berterbangan. Yang kelima, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang dicerai-beraikan atau dihambur-hamburkan. Dihambur-hamburkan. Ya. Oke, makasih. Sadaqallahul Selanjutnya azim. siapa Bu? Bu Ju, Bu Zulfina. Ya, Mela. Makasih Mela. Coba ya Mela ya. Ya, 6 dari 6 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang yang berat timbangannya, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, yang ketujuh, maka dia berada dalam kehidupan yang senang. Kedelapan, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, 9, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. 10, dan tahukah engkau apakah neraka hawiyah? 11, yaitu api yang sangat panas. Iya, Sadaqallahul kasih Bu Ella. Ya, Bu Iva di bawahnya. Iya, Bu Ella. Iya, 1 1 sampai 5. Dilanjutkan Bu Iya. Eli 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Pada hari itu, ketika manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia di dalam kehidupan yang menyenangkan. Ya. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia kembali ya. Tempat kembalinya. Maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Dan tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Api yang sangat panas.
Iya, makasih. Ya, Di bawahnya Pak Sultan nggak ada Bu Yanti. Bu Yanti, terus tadi kalau Bu Elita tadi sudah ya. Bu Eva sudah belum tadi ya? Belum. Bu Elita tadi sudah ya? Waktu di awal. Iya, Bu, ya. Bu Eva, Bu Yanti sama Bu Evalina. Bu Yanti 1 Siapa, sampai Bu? 5, Bu El. Iya. Saya, Bu Ella. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah engkau apa itu hari kiamat? Yaitu hari di mana manusia, apa tadi? Ketika Manusia menjadi seperti kupu-kupu yang berterbangan. Laron ya sama. Laron ya. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dicerai-beraikan. Nah, lanjut Bu Ayat Eva. 6, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Dan tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Terima kasih, Bu Ella. Terima kasih. Siapa lagi? Ada Bu Lia sama Bu Asmariana. Nah, sekarang diulang-ulang aja. Ya. Kasih Bu Ella. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Betul Bu Ella? Ya. Ya. 4 pada hari pada hari ketika. Hari ketika. Ya itu hari pakai boleh. Oh, ya itu boleh. Boleh. Yaitu hari ketika manusia menjadi seperti laron. Seperti laron yang berterbangan. Seperti laron yang berterbangan. 5 dan gunung-gunung seperti bulu menjadi yang dihambur-hamburkan. Menjadi seperti dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berhamburan. Dihambur-hamburkan ya. Dihambur-hamburkan ya. Yang dihambur-hamburkan. Lanjut. Bu siapa tadi? Bu Mariana. Oh iya, Bu Dokter Mariana, Asmariana. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Dan tahukah engkau apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Bu Ella, udah? Dengar Bu Ella? Udah ya? Atau buat ini di sinyal saya jelek. Selanjutnya Pak Suharman. Pak Suharman dan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ada kiamat. Bu. Oh iya. Apakah hari kiamat itu? Dan
Dan tahukah engkau manusia Bukan. menjadi Belum. Yang ketiga. ketiga ya. Masih ayat 3, Bu Ella, ayat 3 Bu Ella. Iya. Saya ini sinyal agak jelek jadi kurang bisa dengar. Dan Dan tahukah itu harga. apa itu hari kiamat? Dan Coba suara tahukah Pak Suharman saya nggak dengar. Saya tidak dengar Bu Ella. Ya. Dengar Bu Ella? Iya dengar. Ayam boleh makan. Tidak boleh makan. Dengar. Hari Silakan Pak Suharman kiamat. dilanjut. Ya. Mulai dari 1 aja ya. Hari kiamat. Ya. Apa hari kiamat itu? Iya. Dan tahukah engkau apa itu hari kiamat? Apa hari kiamat? Iya. Pada hari itu manusia seperti laron. Pada hari menjadi itu manusia seperti laron yang berterbangan. Dan gunung-gunung menjadi seperti abu bulu bulu yang dihamburkan. Bu Lanjut, Bu Ella. Ya. Ayat 4 itu kan KBPP ya Bu Ella ya. Yang maf'ulun. Maf'ulun gitu kan. Susah. Tapi bisa diartikan berterbangan ya Bu Ella. Yang diterbangkan mungkin ya. Tapi bisa. Ya di sini nanti mungkin ini buat yang menjelaskan. Tapi memang betul. Tapi kalau dari ini kan kembali berterbangan. Tapi sebenarnya ini diterbangkan mungkin ya, yang diterbang. Iya. Oke, ada Bu Metra, silakan di bawah Pak Suharman dan Bu Metra. Ya, makasih Bu Ella. Maka adapun manusia yang berat timbangan kebaikannya, maka di sini sebentar, manusianya mana nih? Tadi ditambahin aja kalau orang, mungkin orang yang siapa yang adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang senang ya Bu Ella ya. Menyenangkan ya. Yang senang berrodia Bapak ini. Dan ada nih tadi dan ada orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya neraka hawiyah. Makanya belum. Fa-nya belum. Maaf Bapak Ibu. Mungkin kalau secara gramatikal yang ini kita artikan sesuai dengan gramatikal begini ya. Maka adapun orang yang timbangannya berat. Iya, timbangannya. Secara gramatikal. Kalau tadi kan saya memang sedang menjelaskan ya. Jadi nggak beraturan tadi itu. Kayak di sini tadi kan berterbangan karena lagi menjelaskan. Tapi sejatinya ini KBPP ya. Jadi bisa. KBPP berarti. Jadi kayak di sini tuh timbangannya. Di sini juga timbangannya, dan ini subjeknya, berarti timbangannya berat. Di sini timbangannya ringan. Kalau secara gramatikal. Timbangan kebaikannya berat, oke. Ya, baru maknanya maksudnya timbangannya itu apa? Timbangan itu secara maknanya, tapi kalau di sini kita artikan begitu. Ya. Oke. Maka ke tempat kembalinya. Berarti langsung diambil alih lagi ya. Kenapa? Diambil alih lagi langsung ya. Gak apa-apa Bu Ella, sama Bu Ella sebentar saya lagi ini masih belum selesai ya? Belum. Oke.
Oke, itu mulai dari masih ayat 6 Bu Mitra ya. Ulang lagi ya. Adapun orang yang timbangan kebaikannya berat. Ya gitu tadi ya Bu Imploranya. Ya, betul. Orang yang timbangan kebaikannya berat, maka dalam kehidupannya yang senang. Maka dia dalam kehidupan yang senang. Ya. Dan adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Dan apakah engkau tahu apa itu? Dan tahukah engkau? Boleh saya sama aja sih. Sama ya. Dan tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Ya, gitu ya. Iya. Oke, makasih. Terus siapa lagi? Tolong Pak Sarif tunjukin ada. Saya belum. Bu Ayufiani, Oh, Bu Yufi belum. Mana belum ya Bu Yufi ya? Belum. Banyak yang belum lagi Bu Ella. Bu Oh ya Ani silakan, belum nanti juga. saya nggak kelihatan. Oh iya. Iya. Makasih Bu Ella. Oke, silakan Bu Yufi. Hari Kita kiamat. sekarang sesuai dengan gramatikal ya. Bu Hari Eva tolong kiamat. disimak. Iya. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah engkau apa itu hari kiamat? Yaitu hari manusia seperti ketika hari manusia seperti laron yang diterbangkan. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu menjadi ya. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu diterbangkan. Dihamburkan. Nah, Oke. maka Lanjut siapa tadi? Bu Iva juga belum kan? Bu Iva. Bu Iva, silakan Bu Iva. Saya sudah, Bu. Oh, Bu Iva ya? sudah. Sudah, Bu. Pak Sarif lagi. Pak Sarif belum. Pak Sarif Pak silakan ayat 6. Bu Ani aja deh. Tuh Pak Sarif nggak ada. Iya, Bu Ani. Bu Ani. Ya Bu Ella. Ayat 6 ya. Iya. Maka adapun orang yang timbangannya berat, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan adapun timbangan kebaikannya ringan, adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Dan tahukah engkau apakah neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Kasih Bu Ella. Terima kasih. Ada Bu Balkis. Budes juga. Ada Budes. Boleh Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Pada hari ketika ya itu nggak pakai izin ya. Pada hari ketika manusia seperti laron berterbangan. Yang diterbangkan. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu diterbangkan. Dihamburkan. Maka oh ya, maaf. Ya, makasih Bu Ella. Ya, Bu Balkis tadi mau. Ada Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyimak saja Ibu-ibu. Oke. Ya, monggo. Bu Meli mau? Bu Meli ada, Bu Cut ada. Bu Cut, 6 Bu Cut.
Bucut tidak muncul aturan bututnya, bucut tuh yang nunjuk-nunjuk. Hai bucut Masih tidur ya. tapi Ada Nggak bucut. ada. Bu Meli, nggak ada lagi. Bu Meli nggak ada, bucut nggak ada, semuanya sudah. Oh, Ella lagi warawiri. Oh, Bu Meli warawiri. Menyimak. Iya, ya. Kalau Pak gitu Sarif ini nggak ada ya, Bu? nomor 6 saya coba ya, tapi tolong disimak ya. Saya sendiri nunjuk-nunjuk nggak ngerti. Dan auzubillahiminasyaitonirrajim, dan adapun orang yang timbangan kebaikannya berat, maka dia ada di dalam kehidupan yang menyenangkan, yang senang ya. Dan adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah engkau apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Betul? Betul. Oke. Alhamdulillah. Terus apalagi kita nih? Yang semua kali Sudah. Kalau sudah, mungkin tadi Bu yang lama sama Ida sedikit ya, Bapak Ibu ya? Iya. Jadi kalau yauma dengan lama itu beda ya, Bapak Ibu. Dia itu termasuk jenis kata benda yang menunjuk. Kalau yauma ya, kata benda yang menunjukkan waktu, karena pada hari gitu. Tapi kalau lama Ida itu namanya itu emang keterangan waktu gitu. Lama. Ini lama yang artinya ketika atau tatkala, sama. Satu lagi adalah lama yang bukan. Satu lagi ida. Nanti kalau lama yang artinya belum, beda lagi. Itu bukan masuk ke sini. Satu lagi adalah ida. Ini juga artinya apabila. Lama ini dia bisa berfungsi sebagai keterangan waktu. Tapi dia juga bisa sebagai syarat. Huruf syarat ya. Huruf syarat. Kadang dia berdiri sendiri sebagai keterangan waktu saja. Kadang dia sebagai huruf syarat saja, tapi kadang juga bisa berfungsi ganda. Ya, berfungsi ganda. Ya. Yang dia itu adalah huruf kalimat bersyarat. Kan kalau kalimat bersyarat itu berarti menghubungkan dua kalimat yang ada hubungan sebab akibat ya, kalau bersyarat Bapak Ibu ya. Nah, ketika itu terjadi di waktu lampau, nah inilah lama. Jadi hubungan sebab akibat antara dua peristiwa A ya menjadi penyebab atau syarat terjadinya peristiwa B, tapi itu terjadi di masa lampau. Nah, itu ketika dijelaskan itu bisa dia lamanya itu berfungsi ganda. Jadi kalau lama itu dia ketika dengan KKL memang dia memang lampau gitu. Kalau ida sama, dia juga keterangan waktu sekaligus juga syarat. Sama, kadang dia berfungsi sebagai itu keterangan waktu saja, tapi waktunya waktu apa? Waktu akan datang. Ya, waktu yang belum terjadi. Kadang dia juga huruf syarat, tapi kadang juga berfungsi ganda. Lebih seringnya berfungsi ganda. Nah, ini meskipun dia disertai dengan KKL, tapi ini peristiwanya akan datang. Akan datang. Jadi kalau dengan kakak dia akan datang ya, Bu? Iya.
Nah, sedikit ke amma yang tadi. Ini beda lagi amma. Amma yang tadi kita bahas. Amma. Ini tuh tadi huruf syarat iya. Huruf syarat. Dan juga huruf tafsil yang maknanya adalah merinci. Merinci atau menerangkan. Biasanya dia itu 2 atau lebih. 2 atau lebih gitu. Dimana keberadaannya merinci. Misalkan ada ayat kok cuma 1. Amma berarti yang satunya sudah terpahami rinciannya. Maka dia merinci yang satunya gitu. Tapi intinya dia tuh merinci sebenarnya fungsinya. Ya. Merinci. Jadi kalau nanti dijumpai 2 berarti dia merinci ini dengan ini gitu. Kalau 3 berarti ini dengan ini gitu. Kalau 1 sejatinya dia itu bukan harusnya minimal kan 2 gitu. Berarti yang 1 itu tidak dibahas karena sudah terfahami. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, saya berikan contoh yang merinci 2 tapi beda ayat. Al-Imran 56 dan 57. 56 dan 57. Biasanya kalau merinci itu yang depannya fa dengan fa amma. Nanti kesana-sananya amanya dengan wa. Ya, di ayat 5 Al-Imran 56 fa amma. Di ayat itu nggak ada amma, tapi di ayat 57 ada wa amma. Nah, berarti itu yang atas merinci yang atas orang-orang kafir, yang bawah merinci orang-orang yang beriman. Itu. 2 itu. Jadi Tapi kalau ada juga ya ini sedang merinci dia. Kayak di ayat yang kita bahas tadi surat Al-Adiyah tadi kan juga merinci ya. Merinci di mana sambungannya itu ke ayat berapa? 6 dan 8 ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian ada juga yang dalam satu ayat itu bisa 2 di Al-Baqarah ayat 6 misalkan Bapak Ibu tadi. 26, ayat 26. Al-Baqarah ayat 26 silakan dibuka. Di situ ada fa amma sama wa amma dalam satu ayat. Itu berarti sedang merinci. Merinci siapa di situ? Orang beriman dan orang kafir. Ya, merinci orang-orang beriman. Ya, satu lagi orang-orang kafir. Ada yang 3. Sudah ketemu Bapak Ibu Al-Baqarah 26? Yang ketinggalan ini ya. Mari kita lihat Al-Kahfi. Al-Kahfi 18. Al-Kahfi 79. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ada amma. Ya. Ayat 80 wa amma. Betul. Kan kalau ayat 79 amma dia huruf syarat sekaligus itu kan apa namanya tafsir tadi. Nah, berarti kan ada kalau huruf syarat ada jawab syaratnya, jawab syaratnya ada di situ. Karena ya. Kayaknya bukan di situ deh. Yang fa itu bukan fa. Ya, intinya adalah di situ kan ada 2 fa itu perlu diperdalam ya. Ada 2 fa di situ. Oke. Mari kita lihat ayat 80. Wa amma. Nah, di situ juga wa amma. Berarti masih apa namanya? Merinci. Yang atas tadi merinci perahu. Perahunya itu milik orang miskin, yang dirinci perahu tuh. Ayat 80 merinci, tapi apa yang dirinci anak muda? Ikut tadi perahunya, ini yang dirinci anak mudanya. Nah, kemudian ayat 81 tuh masih berkaitan. Ya, masih belum. Nah, ayat ke-82 wa amma lagi. Berarti dia merinci. Merinci apa? Merinci dinding rumah. Jadi kalau yang ayat itu tadi merinci perahunya, perahunya itu milik orang miskin yang bekerja di laut. Terus kemudian ayat 80
anak mudanya itu ya, anak muda itu kafir, kedua orang tuanya mukmin. Ini merinci keadaan anak muda tadi. Di ayat 82 ini merinci dinding rumah. Keadaan dinding ya, itu ya intinya seperti itu. Nanti ada lagi tuh merinci di ayat berapa lagi? Ayat 88. Ya, wa Ayat 87 tuh juga sama tuh. Ya ada ama. Ya. Ya, itu kan ayat 87 ya. Adapun orang kafir yang berbuat zolim, maka kelak, ini kan merinci keadaan orang yang berbuat zolim. Jadi dia fungsinya sebagai huruf syarat iya, sekaligus dia merinci atau menerangkan. Dan seterusnya. Ini menghabiskan waktu aja udah lewat ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Yap. Mohon maaf ya Bapak Ibu, makasih Sama. banyak semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Makasih Bu Ati. Makasih Bu Ati. Makasih Bu Ella. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bu Ati. Pak Helmi dari mana Oh, tadi diingat dicari? saya. Ya, makasih Bu Ati, Pak Helmi. Makasih Ya. ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ya, Izin. Sama. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.